Setiap gol indah yang kalian saksikan, setiap penyelamatan spektakuler, hingga momentum bersejarah panca tahta Persib di sepak bola Indonesia. Semuanya adalah produk dari sesuatu yang tidak pernah masuk ke siaran langsung. Sebuah mesin operasional yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di balik layar yang tidak pernah diterangi lampu sorot stadion. Bagaimana Persib memindahkan 40 lebih orang mulai dari pemain bintang, staf medis, ofisial, hingga tim pelatih baru di bawah komando Igor Toli, melintasi kerasnya kompetisi domestik dan Asia, menembus jadwal padat yang menguras fisik, melintasi zona waktu, dan tetap memastikan mereka mendarat dengan kondisi siap bertanding. Bagaimana mereka memastikan bek asing asal? Italia seperti Federico Barba tetap mendapatkan asupan nutrisi yang presisi di hotel luar pulau. Bagaimana taktik manajemen mengamankan psikologis skuad saat harus menempuh perjalanan darat berjam-jam. Hari ini, untuk pertama kalinya, kita masuk ke balik tirai operasional Persib Bandung. Kita akan membedah sistem logistik tandang yang bertransformasi menuju standar klub elit Eropa, mulai dari pemanfaatan, integrasi kereta cepat Wush dan Bandara Kertajati, protokol nutrisi personal, hingga penyediaan fasilitas khusus sleeper bus agar para pemain bisa tidur telentang dan menjaga kebugaran otot mereka di tengah perjalanan jauh. Sebelum kita membedah solusi teknologi yang digunakan manajemen, kita harus benar-benar memahami skala masalahnya. Dan untuk itu, mari kita lihat peta Indonesia dengan kacamata sains olahraga. Indonesia terbentang lebih dari 5.000 km dengan 3 zona waktu yang berbeda. Di dalam ketatnya jadwal kasta tertinggi, Persib dipaksa bermigrasi dari satu pulau ke pulau lain dalam hitungan hari. Mengambil rute dari Bandung menuju Stadion Gelora Cairaha di Ternate bukan sekadar perjalanan sepak bola biasa. Tim harus bergerak dari Bandung ke Bandara Kertajati, menghadapi penerbangan berjam-jam, perpindahan zona waktu WIT, hingga transfer darat dan laut yang menguras energi. Total waktu perjalanan door-to-door dengan mudah menembus angka 12 jam. Dunia sains olahraga modern menegaskan bahwa musuh terbesar atlet profesional di udara adalah tekanan kabin yang statis. Duduk diam berjam-jam mempercepat dehidrasi cairan tubuh dan memicu penumpukan asam laktat secara masif pada otot-otot besar. Kombinasi faktor ini secara instan menurunkan output eksplosif otot hingga 8-12%. Di level kompetisi elit, penurunan 8% saja pada ketajaman striker Prancis kita, Andrew Yung, atau penurunan kecepatan reaksi bek asal Italia, Federico Barba, menjadi garis tipis yang memisahkan antara kemenangan atau malapetaka taktis di lapangan. Maung Bandung telah merasakan pelajaran termahal itu secara langsung. Pada laga tunda Desember lalu, akibat jadwal tandang yang sangat berhimpitan, fisik pemain kedodoran hingga dipaksa bertekuk lutut 2 gol tanpa balas oleh Malut United di Ternate. Kekalahan telak di Cairaha tersebut menjadi alarm keras bagi manajemen. Cedera otot dan kelelahan kronis tidak boleh lagi menjadi alasan. Inilah momentum utama yang melahirkan revolusi besar di dalam tim, mulai dari integrasi jalur cepat Kertajati Wush, hingga penyediaan armada khusus sleeper bus yang kita bahas sebelumnya. Fasilitas tidur berjalan ini dihadirkan demi satu misi krusial: memaksa otot-otot berharga pemain tetap berada dalam posisi relaksasi total dan tidur telentang. Sepanjang rute darat yang menyiksa, belajar dari hantaman badai kelelahan di Cairaha Ternate, manajemen Persib langsung mengeksekusi satu keputusan tunggal yang mengubah peta fisik pemain. Secara radikal menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati sebagai markas operasi udara utama mereka. Mari kita bedah angkanya secara matematis. Dahulu, untuk terbang keluar pulau, skuad Persib harus menembus jalur darat ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Waktu tempuhnya 4-6 jam di dalam bus. Itu pun jika tol tidak macet. Bayangkan, sebelum pesawat lepas landas, Andrew Yung dan kolega sudah harus duduk menekuk lutut selama berjam-jam. Sirkulasi darah terhambat, otot pinggang kaku, dan energi mental mereka terkuras habis oleh stres kemacetan jalur darat. Kini, bandingkan dengan revolusi Kertajati. Berkat beroperasinya penuh tol Cisumdawu, waktu tempuh dari jantung kota Bandung menuju BIJB Kertajati terpangkas secara masif menjadi hanya 1,5 jam saja. 1,5 jam
Ini adalah angka keramat yang mengeliminasi waktu buang hingga 4,5 jam per perjalanan. Para pemain naik ke bus dalam kondisi bugar, tiba di bandara dengan otot yang rileks, dan langsung menuju gate keberangkatan tanpa drama kelelahan pra-penerbangan. Langkah ini diperkuat oleh sinergi luar biasa dari penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin, yang secara terbuka memfasilitasi dan mengimbau Maung Bandung untuk mengoptimalkan Kertajati. Ini bukan sekadar taktik logistik biasa di atas kertas. Ini adalah kemitraan strategis bernilai tinggi antara klub juara bertahan dan infrastruktur modern Jawa Barat. Sebuah ekosistem yang memastikan bahwa puluhan jam waktu pemulihan yang berharga berhasil diselamatkan. Memberikan Persib keunggulan fisik mutlak sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Sekarang kita masuk ke dimensi yang jauh lebih senyap namun memegang peran paling krusial, sistem metabolisme dan nutrisi. Persib yang telah melompat jauh melampaui standar konvensional klub sepak bola Indonesia. Di bawah kendali ahli gizi tim Dr. Wira Prastia selaku dokter tim utama, asupan makanan Maung Bandung bukan lagi soal memuaskan selera. Tidak ada lagi menu seragam untuk seluruh isi ruang ganti. Setiap pemain kini diperlakukan sebagai entitas biologis yang sepenuhnya unik. Seorang bek tengah kokoh berusia 32 tahun seperti Federico Barba membutuhkan asupan kalori dan rasio makronutrien regeneratif yang berbeda signifikan dari penyerang eksplosif kita, Andrew Yung. Sistem ini menghitung secara matematis kebutuhan harian berbasis data nyata, kadar body fat, volume energi yang terbakar saat taktik Igor Toli berjalan, hingga presisi mineral mikro untuk mencegah kram otot di tengah jadwal kompetisi Asia yang melelahkan. Namun, manajemen juga memahami batas psikologis seorang atlet profesional. Itulah mengapa mereka menerapkan sistem cheating terjadwal di hari Minggu. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti para pemain bebas mengonsumsi makanan berminyak atau makanan cepat saji tanpa batas. Ini adalah bentuk toleransi kalori yang tetap dikalkulasi ketat ke dalam rencana gizi mingguan. Cukup untuk menjaga kesehatan mental pemain tanpa merusak kestabilan performa otot. Lewat pelaporan mandiri setiap Senin pagi, fluktuasi berat badan sekecil apapun akan langsung terdeteksi oleh radar tim medis. Sebuah kedisiplinan tingkat tinggi yang terbukti sukses menjaga kesiapan tempur fisik skuad juara, bahkan di masa libur kompetisi yang panjang. Kita memiliki studi kasus yang sempurna untuk melihat bagaimana teori sains makanan ini dieksekusi nyata di lapangan. Pekan ke-24 Bri Super League di Surabaya, saat Persib menahan imbang Persebaya 2-2 di Gelora Bung Tama. Laga klasik ini berlangsung tepat di bawah bayang-bayang persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Bayangkan kerumitan ganda yang dihadapi tim medis. Untuk mempertahankan status juara bertahan, metabolisme pemain muslim lokal dipaksa beradaptasi dengan pergeseran jam makan. Sementara otot mereka tetap dituntut meledak dalam intensitas tinggi selama 90 menit. Seluruh jaringan transportasi kilat Kertajati hingga kalkulasi kalori di Surabaya tidak akan bermakna tanpa pilar ketiga yang paling vital dalam ekosistem juara. Sains pemulihan fisik. Sejak Oktober 2024, manajemen Persib melakukan investasi senyap namun masif dengan mendatangkan fisioterapis asing asal Brasil Geraldo Santos. Dampak kehadirannya bagi ketahanan fisik jangka panjang skuad sangat luar biasa. Santos tidak bekerja sebagai perawat cedera akut biasa di tepi lapangan. Dia bertindak sebagai arsitek yang merancang program pemulihan biomekanika dan rehabilitasi seluler. Memastikan setiap robekan otot terkecil pada pemain pulih lebih cepat dari waktu normal. Geraldo Santos berkolaborasi erat dengan Benedictus Adi Prianto, fisioterapis utama yang telah mengawal otot Maung Bandung selama hampir 1 dekade, serta Miro Petri, pelatih fisik utama yang terkenal sangat kejam dalam menggenjot tingkat kebugaran atlet. Trio lini belakang layar ini membentuk piramida medis yang tanpa celah. Santos pada cetak biru sistemik, Benedictus pada eksekusi terapi harian, dan Miro Petri yang memastikan kapasitas paru-paru serta otot pemain kembali ke level 100%. Dan sistem 2 jalur yang Persib terapkan untuk mengelola pemain cedera patut mendapat perhatian khusus ketika skuad utama terbang tandang untuk laga Bri Super League. Pemain yang sedang dalam proses pemulihan cedera tidak ikut serta dalam perjalanan jarak jauh yang melelahkan itu
Mereka tetap tinggal di Bandung di bawah pengawasan ketat tim medis. Nama-nama seperti Laifin Kurzava, Ramon Tanke, Dimas Drajat, hingga Rezaldi Hehanussa terpantau menjalani skema ini. Bukannya sekadar istirahat pasif. Mereka melakoni program rehabilitasi intensif dan personal yang dirancang oleh Benedictus Adi Prianto untuk memastikan mereka kembali ke lapangan dalam kondisi lebih baik dari sebelum cedera, bukan sekadar cukup fit untuk bermain. Penanganan cedera hamstring pada kapten tim seperti Mark Klok adalah contoh terbaik. Pendekatan medis Persib menggunakan protokol modern yang ketika dibandingkan oleh analis medis dengan pendekatan klub papan atas. Eropa seperti Barcelona terbukti setara dalam standar ilmiahnya. Memastikan regenerasi jaringan yang sempurna, bukan sekadar menghilangkan rasa sakit sesaat. Ini adalah mentalitas medis era baru yang memandang pemain sebagai investasi jangka panjang. Dan sekarang kita sampai pada dimensi yang paling krusial dari seluruh operasional tandang Maung Bandung, keamanan. Di tengah peta sepak bola modern Indonesia saat ini, rivalitas historis tetap menuntut protokol keamanan setara operasi taktis militer. Sistem manajemen risiko Persib membagi laga tandang menjadi 2 instrumen. Kategori normal, yakni perjalanan konvensional dengan bus tim dan kawalan standar. Namun untuk kategori risiko tinggi, operasional berubah total, wajib menggunakan barakuda. Dipandu pengawalan forager yang memecah kepadatan, rute rahasia, serta sterilisasi jalur berlapis menuju stadion jauh sebelum tim mendarat. Ambil contoh duel klasik melawan Persija Jakarta di Bris Super. Lig musim 2025-26 sekalipun laga tandang terakhir dipindahkan ke tempat netral seperti Stadion Segiri Samarinda demi faktor keamanan. Manajemen tetap tidak mau ambil risiko. Ketika tensi memuncak, armada bus biasa langsung digantikan oleh kendaraan taktis barakuda milik Korps Brimob Polri. Lapis baja yang siap menghadapi segala bentuk eskalasi di luar lapangan. Ketegasan ini juga meluas hingga panggung internasional. Saat Persib melakoni laga tandang F Champions League 2 ke markas Lion City Salers di Stadion Bishan, Singapura, aturan tegas diberlakukan. Kapasitas stadion yang terbatas membuat panitia menerapkan larangan total penggunaan atribut Persib di luar tribun khusus tim tamu. Siapapun yang melanggar atau mencoba menyusup, langsung diusir dari area stadion. Sebuah regulasi tanpa kompromi demi menjaga keselamatan semua jiwa. Sementara seluruh sistem operasional yang rumit itu berjalan, ada dimensi strategis lain yang sama krusialnya, mengelola portofolio aset atletik. Bernilai jutaan dolar yang mengisi skuad emas sang juara bertahan, Persib Bandung. Persib secara cerdik memanfaatkan regulasi kuota maksimal 11 pemain asing di Bris Super League. Profil amunisinya pun sangat mewah untuk level sepak bola Asia Tenggara. Mulai dari duet berkelas timnas Tom Hay dan Eliano Reinders, bek tangguh Italia jebolan kompetisi Eropa Federico Barba, hingga mantan bintang Paris Saint-Germain, Laifin Kurzava. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan finansial dan daya tarik global Maung Bandung. Ketahanan tata kelola PT PBB kembali diuji saat rilis resmi FIFA menjatuhkan sanksi ration ban per 29 Mei 2026 kemarin. Manajemen langsung bergerak cepat dan transparan menjelaskan ke publik bahwa sanksi ini murni masalah penyelesaian administrasi kontrak lama Dai Suksato, bukan karena gagal membayar gaji pemain aktif. Respons taktis inilah yang menjaga kepercayaan sponsor dan memastikan iklim profesional internal tim tetap kondusif. Namun, menahkodai skuad bertabur bintang melahirkan tantangan manajemen kontrak yang sangat kompleks. Di penghujung musim 2026, manajemen dihadapkan pada negosiasi krusial 5 pilar asing sekaligus. Mulai dari sang juru gedor Andrew Jung Frans Putrus, Patricio Matrikahji, Sergio Castel hingga status Laifin Kurzava, keputusan simultan yang akan menentukan wajah Persib di kompetisi regional Asia musim depan. Dan semua fondasi operasional yang sudah kita bedah habis tadi akan langsung diuji secara ekstrim di musim 2026-27. Pelatih kepala baru kita, Igor Toli, kini mengomandoi Maung Bandung untuk terjun langsung ke 4 medan perang sekaligus. Di kancah domestik, Persib berjuang mempertahankan tahta Super League demi mengunci gelar keempat beruntun yang bersejarah, sekaligus membidik trofi Piala Indonesia. Sementara di panggung regional,
Tantangan besar menanti di AFC Champions League itu serta turnamen ASEAN Club Championship Shufischup, di mana Persib resmi masuk ke grup B bersama klub-klub raksasa Asia Tenggara seperti Port FC, Johor Darul Ta'zim, Panjang KR Sferieng, dan Lian City Sailors. Publik sepak bola sepakat menyebut ini sebagai grup neraka. Port FC adalah kekuatan reguler Thailand di Asia, JDT disokong kekuatan finansial luar biasa di Malaysia, dan Lian City Sailors adalah poros modern Singapura. Persib tidak hanya bertarung adu taktik di lapangan, tapi juga harus menaklukkan tantangan logistik perjalanan internasional yang sangat padat antar negara. Menghadapi kalender padat ini, Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, menegaskan bahwa Persib telah bersiap memperdalam ketebalan skuad lewat optimalisasi pemain muda berbakat dari akademi serta sistem tim satelit seperti Bandung An. Manajemen berkomitmen memastikan rotasi pemain berjalan sempurna demi menjaga napas juara Persib di semua lini kompetisi. Di akhir perjalanan investigasi kita hari ini, ada satu kesimpulan yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Prestasi Persib Bandung yang kalian saksikan di lapangan adalah puncak gunung es yang terlihat oleh kamera hanyalah 30%. 70% sisanya adalah dunia tersembunyi yang baru saja kita masuki bersama. Setiap gol krusial yang kalian rayakan lahir dari takaran nutrisi yang diukur dengan presisi oleh tim medis klub. Setiap penyelamatan penting di babak kedua laga tandang lahir dari tidur berkualitas yang dimungkinkan oleh efisiensi rute penerbangan Kertajati. Setiap duel keras di menit 80 yang berhasil dimenangkan adalah buah dari sesi pemulihan fisik yang dirancang staf kepelatihan jam 11 malam sebelumnya. Persib bukan hanya juara dalam hal gol dan trofi. Mereka adalah juara dalam sistem. Juara dalam operasional yang tidak terlihat. Juara dalam detail-detail kecil yang secara kolektif membentuk perbedaan antara tim yang bisa menang dan tim yang selalu siap untuk menang. Dan di era Igor Toli, saat ini, dengan tantangan mengelola kedalaman skuad mewah di 5 kompetisi sekaligus. Sistem manajemen profesional inilah yang menjadi penjaga mahkota juara yang paling setia. Kepada seluruh bobotoh dimanapun kalian berada, lain kali kalian melihat Persib menang dalam laga tandang yang sulit. Ingatlah bahwa kemenangan itu bukan hanya milik 11 pemain di lapangan. Kemenangan itu juga milik ahli gizi yang memastikan asupan pemain sempurna. Milik fisioterapis yang bekerja di kamar hotel sampai tengah malam. Milik tim logistik yang memilih Kertajati untuk memangkas jam kelelahan di jalan. Kemenangan itu milik sistem yang tidak pernah kalian lihat, tapi selalu bekerja keras untuk kalian. Nah, dari seluruh sistem logistik dan operasional elite yang sudah kita bedah hari ini, bagian mana yang paling mengejutkan kalian? Apakah taktisnya kawalan Barakuda, efisiensi kereta cepat Wush, atau protokol pemulihan cedera modern setara Barcelona? Lalu, dari 4 medan perang yang menanti skuad asuhan Igor Toli di musim 2026-27 ini, menurut kalian mana yang paling berat menguji kedalaman tim? Brisupeh League of Shop atau panggung Asia di L2? Tulis prediksi dan opini kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan analisis mendalam seputar operasional sepak bola modern lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.